Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fridon Andito Rustandi Putra. Di sini saya alhamdulillah diamanahi sebagai marketing perumahan dari Perumahan Gading Asri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai promo spesial pengembangan baru nih dari Perumahan Gading Asri. Yang dimana Perumahan Gading Asri ini memiliki slogan rumah subsidi kualitas komersil. Kenapa kita sebut sebagai rumah subsidi kualitas komersial? Karena tentunya Perumahan Gading Asri memiliki kelebihan. Yang pertama kelebihannya yaitu Perumahan Gading Asri itu memiliki masjid yang cukup besar yang bisa menampung lebih dari 500 jamaah. Lalu yang kedua, Perumahan Gading Asri memiliki yayasan yaitu Yayasan Al-Faidah yang dimana di dalamnya terdapat PAUD, terdapat TK, terdapat TPA atau TPQ, terdapat universitas terbuka juga, dan yang terbaru itu terdapat lembaga pelatihan yaitu Gading Training Center, yang dimana Gading Training Center ini memfasilitasi teman-teman atau masyarakat dari luar ataupun dari dalam Perumahan Gading Asri untuk mengikuti pelatihan yang akan berjenjang karir di luar negeri seperti di Jepang, Australia, dan yang lainnya. Tentunya Gading Asri memiliki keunggulan tersendiri dari perumahan-perumahan lain. Yang pertama, dari segi lingkungan, untuk lingkungan Gading Asri di sini sudah terbentuk dari struktural pemerintahannya seperti RT, RW, dan Karang Taruna itu sudah ada lembaganya. Keunggulan berikutnya yaitu dari segi jalan, untuk jalan khusus untuk promo spesial pengembangan baru ini, row jalan itu cukup lega sekitar 7 meter row jalannya, jadi cukup untuk 2 mobil. Lalu keunggulan lainnya yaitu lingkungannya yang cukup islami di Perumahan Gading Asri, karena mayoritas di Perumahan Gading Asri ini masyarakatnya ataupun warganya memeluk agama Islam. Lalu keunggulan berikutnya yaitu Perumahan Gading Asri dekat ataupun sangat dekat dengan Rumah Sakit Dr. Hafiz, sekitar 2 km ataupun kurang dari 2 km untuk menuju ke Rumah Sakit Dr. Hafiz. Lalu untuk ke pusat kota itu cukup dekat, hanya ditempuh dengan waktu 10 menit. Dan untuk ke Pasar Ramayana cukup dekat juga, ditempuh dengan jarak 5 menit. Lalu untuk aksesnya di Perumahan Gading Asri ini dilalui oleh jalur antar kota dan jalur antar provinsi, karena Perumahan Gading Asri ini terletak di belakang Terminal Rawamangun. Nah, selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu ataupun teman-teman sekalian pasti menanyakan bagaimana sih cara untuk pengajuan pengambilan di Perumahan Gading Asri. Untuk pengajuannya yaitu cara yang pertama itu cara cash, dan yang kedua itu cara subsidi KPR. Nah, pasti ibu-ibu dan bapak-bapak ataupun teman-teman menanyakan nih, bagaimana sih proses KPR, bagaimana sih proses tes. Untuk proses KPR yang pertama, kita akan meng-screening terlebih dahulu calon konsumen yang akan mengajukan pengambilan KPR. Apakah konsumen tersebut terlihat baik ataupun kurang baik dari segi ataupun penilaian dari kami. Lalu yang kedua yaitu kita akan mengecek terlebih dahulu BI checking ataupun riwayat kredit dari calon konsumen tersebut. Apakah riwayat kredit calon konsumen tersebut baik atau kurang baik dilihat dari penilaian otoritas jasa keuangan. Lalu selanjutnya setelah dicek BI checking, katakanlah BI checking konsumen tersebut baik dari penilaian jasa keuangan. Nah, calon konsumen tersebut bisa langsung mengajukan booking fee minimal masuk terlebih dahulu 5 juta rupiah ke kami untuk mengamankan unit. Lalu setelah booking fee, konsumen bisa melakukan pengumpulan ataupun persiapan dari berkas-berkas yang harus dikumpulkan untuk melakukan proses KPR. Setelah semua berkas terkumpul, bisa langsung diberikan kepada tim di kantor pemasaran Perumahan Gading Asri untuk dibantu pengajuannya ke bank yang bekerja sama bersama kami. Nah, untuk bank yang bekerja sama dengan kami yaitu kami bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia dan Bank BTN Syariah. Nah, setelah pengajuan ke bank, kita menunggu proses dari penilaian berkas oleh bank. Dan setelah itu kita sambil menunggu tim marketing akan mengarahkan konsumen untuk mempersiapkan aplikasi Sikasep yang nantinya akan digunakan oleh konsumen untuk proses pengajuan KPR. Apakah konsumen tersebut layak ataupun berhak untuk mendapatkan subsidi perumahan.
kita menunggu lagi nih proses dari penilaian berkas oleh bank yang bekerja sama bersama kami. Biasanya waktunya nggak terlalu lama ya untuk tahun sekarang, bisa sampai sebulan, 2 bulan, ataupun bahkan kurang dari waktu itu untuk menuju ke waktu akad. Konsumen akan diberitahu terlebih dahulu oleh bank melalui surat SP3K. Nah, ketika surat SP3K itu sudah keluar dari bank, maka proses penjadwalan akad itu sudah bisa untuk dilakukan. Nah, mungkin itu proses dari KPR secara garis besarnya. Dan untuk cara berikutnya itu cara cash ya, untuk pengajuan pembelian perumahan di Gading Asri. Untuk cara cash tersendiri ini mungkin bisa dibilang cara cepat ataupun cara simpel ya, karena emang untuk cash ini itu kita nggak berhubungan dengan bank, tapi langsung berhubungan dengan kantor pemasaran ataupun developer dari perumahan Gading Asri itu sendiri. Untuk syaratnya itu cukup mudah dan tidak terlalu banyak ya, cukup KK dan KTP saja, dan tentunya uang tunai yang harus dipersiapkan senilai harga jual dari rumah ataupun unit di perumahan Gading Asri tersebut. Nah, tentunya Bapak, Ibu, ataupun teman-teman pasti menanyakan nih, Pak atau Kang atau AA, gimana nih kalau misalkan kita sudah booking, terus kita sudah pengajuan berkas, tapi berkas kita ditolak sama bank, untuk uang bookingnya gimana, kita kembali atau enggak? Alhamdulillah di perumahan Gading Asri ini, untuk pengajuan KPR apabila ditolak oleh bank, kita akan kembalikan uang booking fee itu 100%, jadi tidak ada potongan sedikit pun. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan ataupun pemaparan dari saya sebagai marketing perumahan Gading Asri ini. Untuk penjelasan berikut, tunggu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.